Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPD Eciadai Magelang. Kita akan kembali diperlengkapi oleh renungan kebenaran firman Tuhan. Dan judul renungan pada saat hari ini ialah keputusan yang tepat. Kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-57 ayatnya yang pertama. Mazmur 57 ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari ayat 1 ini jelas bahwa Mazmur ini ditulis ketika Daud sedang lari dari Saul. Dan ia harus bersembunyi di dalam gua. Kalau kita melihat di dalam 1 Samuel, bagaimana di situ diceritakan bahwa Saul ini iri melihat kesuksesan Daud. Dan Saul ingin untuk membunuh Daud. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, Daud ini lari ke bukit-bukit dan bersembunyi di dalam gua. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kelima, Mazmur 57 ayat yang kelima, saya akan bacakan firman Tuhan. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Dari sini kita melihat bahwa situasi yang dialami oleh Daud pada waktu itu membuat ia merasa seperti berada di tengah-tengah singa buas yang bisa saja langsung menerkamnya. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi yang mencekam saat itu, di tengah-tengah situasi sulit yang dia hadapi, dia mengambil keputusan yang sangat-sangat tepat. Dia tidak protes kepada Tuhan, bahkan dia tidak meninggalkan Tuhan. Padahal bisa saja dia berlaku seperti itu. Tetapi dia mengambil suatu keputusan yang tepat, dan kita akan melihat sama-sama, belajar bersama-sama apa keputusan yang tepat yang ia lakukan. Yang pertama kita bisa lihat di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, dia berseru dan percaya kepada Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana Daud dalam ayat-ayat ini mengumpamakan dirinya seperti seekor anak burung yang tidak berdaya dan berlindung di bawah naungan sayap induknya yang menopangnya. Itu sebabnya ia berseru kepada Tuhan karena dia percaya, dia yakin bahwa Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungannya yang tepat, yang selalu akan menopangnya. Bahkan di dalam, kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga, dia menggunakan kata-kata bahwa Allah yang akan menyelesaikannya. Dia yakin, dia percaya bahwa Allah yang akan menyelesaikan perkaranya. Untuk itu dia berseru kepada Tuhan. Bahkan dia tidak hanya berhenti di berseru, melainkan dia percaya dengan sungguh-sungguh. Bisa kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga, bahwa Allah yang akan bertindak, Allah yang akan menolongnya, karena lewat pertolongan Allah ia menemukan kasih setia dan kebenaran. Di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-10 dikatakan segala jalan Tuhan ialah kasih setia dan kebenaran. Dan dia percaya bahwa apapun yang dia alami itu merupakan jalan Tuhan baginya. Untuk itu dia berseru kepada Tuhan dan terus percaya kepada Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6, bahkan ayat yang ke-12, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-12 ini ialah ayat yang sama. Dikatakan kebenaran firman Tuhan, tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi.
Dari sini kita melihat bahwa ada kerinduan dari dalam dirinya agar semua orang melihat kemuliaan Tuhan nyata melalui pertolongan-pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Di dalam terjemahan lain ayat ini menggunakan kata biarlah seluruh dunia melihat kemuliaan-Mu. Di tengah-tengah situasi sulit yang dia alami, dia berseru, dia percaya kepada Tuhan. Karena ia memiliki kerinduan melalui pertolongan Tuhan yang ia alami, yang nyata dalam kehidupannya, orang-orang dapat memuliakan nama Tuhan. Hal yang luar biasa, keputusan yang luar biasa yang diambil oleh pemazmur. Keputusan untuk berseru dan percaya adalah suatu keputusan yang tepat. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Mazmur 145 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19 dikatakan firman Tuhan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Dari sini kita melihat Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan bahwa Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru. Tuhan mendengar setiap teriakan kita minta tolong dan Tuhan menyelamatkan setiap kehidupan kita. Ini yang pemazmur yakini dan kita juga harus yakini di dalam setiap kehidupan kita. Apapun situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, teruslah percaya bahwa segala jalan Tuhan dalam kehidupan kita ialah kasih setia dan kebenarannya. Ketika kita berseru dan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong dan Tuhan akan menyelamatkan setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, itu keputusan yang pertama, keputusan yang tepat yang diambil oleh pemazmur. Lalu keputusan yang tepat yang kedua, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Kembali di dalam Mazmur 57 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Bagaimana dia menetapkan hati untuk bersyukur kepada Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat ya dari ayat-ayat yang telah kita baca, bahwa setelah Daud ini mengemukakan secara singkat keadaannya dan keyakinannya bahwa musuh-musuhnya akan mengalami kebinasaannya sendiri. Pemazmur menetapkan hatinya untuk bersyukur dan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Hal yang luar biasa di tengah-tengah situasi seperti itu. Dia menetapkan hatinya untuk memuji Tuhan, untuk menaikkan, menyanyikan pujian bagi Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di dalam mazmur-mazmurnya dari Daud, bagaimana Daud selalu rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 104 ayat yang ke-33, kalau kita baca di dalam Alkitab, bagaimana dia katakan, aku mau bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku mau bermazmur bagi Tuhan selagi aku ada. Biarlah ini juga ada dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau kita juga melihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, di situ ada pesan firman Tuhan juga bagi setiap kehidupan kita. Dikatakan firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika dikatakan segala hal, berarti bukan hanya dalam waktu suka saja. Tetapi segala hal, situasi dan kondisi apapun, bahkan dalam keadaan sedih pun, bahkan dalam keadaan sulit pun, sukar pun, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Menaikkan setiap syukur kita kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Bagaimana Daud katakan, aku mau bermazmur bagi Tuhan, aku mau menyanyi bagi Tuhan. Dan dikatakan dalam firman Tuhan di dalam ayat yang ke-8, hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur.
Biarlah ini selalu ada juga di dalam setiap kehidupan kita. Mengambil keputusan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Menetapkan hati bersyukur kepada Tuhan di dalam situasi dan kondisi apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa keputusan yang tepat akan membawa kita kepada hasil yang tepat. Dan itu tidak akan mengecewakan setiap kehidupan kita. Itu sebabnya marilah kita belajar seperti Daud. Kita belajar seperti pemazmur yang mengambil keputusan yang tepat di tengah-tengah situasi dan kondisi yang dia alami. Bahkan situasi sulit yang dia alami. Dia tetap berseru kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan dia tetap menetapkan hati untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan hasil dari keputusannya kita dapat lihat dari perjalanan kehidupannya. Kita tahu bersama bagaimana Daud, bagaimana perjalanan kehidupannya. Kehidupannya yang mungkin tidak selalu mulus. Banyak kali dia mengalami situasi-situasi sulit, keadaan-keadaan yang menghimpitnya. Namun Tuhan selalu menjaganya dan membawanya kepada kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Dan inilah juga yang harus ada dalam setiap kehidupan kita, menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Kehidupan kita mungkin seperti Daud, yang tidak selalu lurus-lurus saja, yang tidak selalu senang-senang saja. Tetapi marilah kita mengambil keputusan seperti Daud. Dan saya kira percaya sebagaimana Tuhan menjaga, memelihara Daud, Tuhan juga menjaga, memelihara, melindungi setiap kita, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan seperti Daud yang berjalan melewati kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Kita akan melewati segala sesuatunya dengan keputusan yang tepat yang kita ambil. Kita akan berjalan dalam kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya kira percaya ketika kita mengambil keputusan yang tepat, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan setiap kehidupan kita. Karena hasil yang tepat yang akan juga kita dapatkan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Namun saya kira percaya bahwa Allah Roh Kudus yang akan membuat kita mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan dan menolong setiap kehidupan kita untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam hari-hari kita. Kita akan mengakhiri firman Tuhan dengan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas setiap pertolongan Tuhan yang selalu Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan, apapun situasi dan kondisi yang kami alami, biarlah kami dapat mengambil keputusan yang tepat seperti Daud yang mau berseru kepada Tuhan, yang mau percaya kepada Tuhan, bahkan selalu menetapkan hatinya untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah iman kami tidak menjadi lemah, dan biarlah kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, dan kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kami keluarga GPD LCD Magelang sampai kami memperoleh seluruhnya, yaitu penembusan yang menjadikan kami milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kami bersyukur dan kami rindu untuk selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami terima berkat kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.